Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi rabbil alamin musabbibil asbab. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama kita awali majelis Thalabul ilmi kita pada subuh hari ini dengan mengharapkan berkah dari suratul Fatihah. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa terus ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita bersama bisa bernostalgia bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ila hazihi niyya wa likulli niyati salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan bapak-bapak sekalian yang senantiasa menjadi tulang punggung keluarga beserta dengan istri menopang semua beban. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita dan kita senantiasa selalu mendapati keberkatan dari setiap apa yang kita dapati atau yang kita diami selama ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, ala kulli hal, yang sampai saat ini kepada kita semua. Mungkin beberapa hari ini atau saat ini kita lagi dalam keadaan ditimpa musibah. Maka pada saat itu jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena musibah itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sanggup atau tidak kita menjalaninya, yang jelas setiap hamba yang diujikan dengan musibah tersebut pasti mereka sanggup menjalaninya. Kemudian bersyukur kepada Allah, setiap apa yang kita rasakan itu adalah nikmat, itu adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Serta senantiasa mari kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perantara Nabi inilah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, ya, dan carilah wasilah dan bersungguh-sungguhlah dengan wasilah tersebut agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Apa itu wasilah? Perantara. Maka Allah jelaskan
di dalam Al-Quran tersebut kita harus mencari perantara agar kita menjadi orang-orang beruntung. Maka sungguh-sungguhlah dengan perantara tersebut. Perantara kita bisa bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh-sungguh kepada Nabi. Perantara kita bisa ada di muka bumi ini, ibu dan bapak kita. Bersungguh-sungguhlah dengan mereka berbakti, karena kita akan menjadi orang beruntung. Perantara kita bisa berkumpul di sini adalah orang yang mewakafkan tanah ini. Kalau tidak diwakafkan, tidak ajak kumpul kita di sini. Perantara kita bisa bernaung setiap minggu di sini dan lain sebagainya. Ada banyak keterlibatan orang-orang yang senantiasa membangun masjid ini, berusaha mengumpulkan orang-orang. Maka itu adalah wasilah kita juga bersungguh-sungguh. Berbuatlah yang baik-baik agar kita jadi orang beruntung. Tidak baik, untung. Maka Nabi jelaskan, innad du'a mauqufun bainas samawati wal ard hatta tusalli 'alan nabi, ya. Kenapa? Sesungguhnya setiap doa-doa kita, munajat kita, perbuatan kita, apapun aktivitas kita itu tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala satupun. Bainas samawati wal ard, terombang-ambing di antara langit dan bumi, la tas'adu minhu syai', tidak akan pernah sampai menuju Allah Subhanahu wa taala hatta tusalli 'alan nabi, sehingga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka dengan perantara doa itu, berantara salawat itu, barulah tersampailah munajat-munajat kita, amalia-amalia kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi subuh tadi kita sholat dan di rakaat terakhir kita lupa salawat Ibrahim, nah kecul kalau gitu pagi ini. Iya. Dulu sebelum Ustaz tahu ilmunya ini, Ustaz bertanya-tanya, ngapola nak salawat? Padahal apa? Padahal waktu kita sholat kita ngadep Allah, betul kan? Sholat itu doa, munajat kepada Allah. Aktivitasnya dari takbir sampai salam kita bermunajat kepada Allah. Dan waktu salam kita selesai rangkaian kita bermunajat kepada Allah. Lalu kita lanjutkan lagi dengan berwiritan, yang dari yang paling pendek sampai yang paling panjang silakan. Tetapi di situ ada pertanyaan yang sederhana, kok ada salawat Nabi ini? Kita kan bukan nak nemuin Nabi, bukan nak minta dengan Nabi dan lain sebagainya. Oh, setelah dicari-cari, ternyata salawat ini perantara agar sampainya seluruh munajat kita kepada Allah. Hati-hati yang jadi imam, yang dah hafal salawat Ibrahim, kecul sama-sama gitu. Nah, itu ya, sepele kan? Apapun aktivitas kita, maka jangan tinggalkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita tadi setelah doa, setelah wirid sedikit, ya, munajat, kita salawat tak tadi? Di doa tadi ada salawat dikit-dikit. Yang paling banyak tadi apa? Waktu kita keliling tadi, nah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu. Ya Rabbi, ternyata salawat tadi minta kita sampai kita membangun chemistry tangan kita, bersalam-salaman, kita meminta kepada Allah agar apa? Berguguran dosa-dosa kita sesama. Mungkin kita tadi saling pandang tadi ada ngejek dikit ya, wih cak mati kepakeman, misal ini ya. Ada sedikit terbesit hati kita tidak setuju dengan cak bertakwa nian, berdandannya pakem nian. Ada baik hati kita tadi yang agak-agak dongkol dikit dengan kawan sebelah ya tak?
dan lain sebagainya. Maka pada saat sholawat tadi kita minta leburkan semua. Nah, yang bahaya ini dia sholawat terus, tangan dia belengos dengan orang lain, tak kalah bersalaman. Nah ini bahaya ini tak. Nah, jadi doanya apa sebetulnya itu? Kenapa Ustaz antarkan dengan seperti ini? Karena waktu kita ingin melihat tema ini kunci meraih keberkahan, maka itulah sebagai perantaranya, pengantarnya. Karena pertama kali Ustaz ceramah, Ustaz memberi judul dari ceramah Ustaz kunci yang hilang pada saat itu. Kenyataannya memang kunci motor Ustaz hilang nih memang. Maka akhirnya Ustaz kasih judul kunci yang hilang. Mencari-cari kunci. Alhamdulillah setelah ceramah ketemu kuncinya. Nah itu alhamdulillah. Jadi sambil ceramah, sambil ngoceh-ngoceh, sambilnya dalam hati, ya Allah tolong ya Allah, kemana kunci tadi itu. Nah alhamdulillah ujung-ujungnya ceramah selesai, kunci ketemu. Alhamdulillah. Nah di sini kunci meraih keberkahan. Maka kalau kita tidak tahu kuncinya, maka bagaimana kita akan mendapati keberkahan tersebut? Kalaupun kita tahu kuncinya, tapi setelah kita buka, kita tidak tahu berkah itu apa, cuma juga. Kita tahu berkah itu apa, tapi tidak kata kuncinya, tidak tahu juga. Kita tahu berkah itu kuncinya ada, tidak baca bukanya, tidak baca juga. Nah itulah sedikit bahasa Ustaz yang sangat sederhana ini ya. Jadi harus ada kuncinya, harus baca bukanya, dan tahu apa yang ada di dalamnya. Nah itu. Jadi kalau sudah ada kalau tiga-tiganya, lengkaplah itu. Tinggal ngembek kuncinya, tinggal buka metodenya, apa muter ke kanan, apa muter ke kiri, beda-beda kita nih. Setiap individual ini jangan kita sama ke. Walaupun kunci kita sama galo, tapi cara bukanya beda-beda. Dan walaupun cara bukanya sama, isi keberkahan di diri kita beda-beda. Kuncinya sama, cara bukanya sama, tapi berkahnya di situ beda. Maka barokah di situ kita ambil ibrahnya dulu, kita ambil beberapa ayat. Berkah itu terambil dari kata dasar barokah ya beruku. Kalau biasanya barokan, tapi di situ burukan. Burukan itu bukan burukan kudisan itu bukan, ini bahasa Arab ini ya. Nah, jadi di situ kita dapetin banyak ayat-ayat Al-Quran tentang membahas tentang keberkahan. Jadi di sini Ustaz definisikan berkah itu cuma 3 lah, ya. Banyak pandangan ulama-ulama tentang barokah tersebut, tapi di sini Ustaz cuma ambil 3. Berkah itu nikmat, yang bisa menikmati itu berkah. Yang kedua, berkah itu bahagia. Siapa yang hidupnya hari-hari itu berkah. Yang bahagia itu berkah. Dan yang ketiga, definisi berkah itu adalah terus ditambah nikmat-nikmatnya yang lain. Ya. Walaupun itu diuji atau tidak, dia ngerasa ke itu bertambah terus. Ya. Pada saat itu, itulah yang dinamakan berkah. Dari ketiga makna berkah di sini, kita sudah tahu tuh itu nikmatnya berkah, isinya yang bakal kita lakuin. Sudah belum kita bisa menikmatinya? Sudah belum kita bahagia? Sudah belum kita merasakan itu terus ditambah kepada diri kita? Kita spesifikkan lagi, kita contoh ke di dalam sholat baik. Nah, berkah di dalam sholat kan? Ustaz tanya, kita terus masih hidup dah hari ini? Masih hidup Ada yang sudah laju kan? Berkah di sini, waktu ibu mengerjakan sholat, nikmat tidak? Gitu. Waktu
bapak-bapak mengerjakan sholat, nikmat tak itu? Kalau bapak-bapak merasakan nikmat, itu caknya belum nyambung kalau dicontoh ke sholat. Makanan tulah, nah lemah ya tak? Makanan ya tak? Caknya makanan tulah baru. Waktu dimasak ke sama istri yang tercinta, pindang. Pindang ini ya tak? Ada lalapannya, ada lainnya. Waktu kita nak makan, kita terasa nikmatnya. Kenapa nikmatnya? Lemak. Sedap usah terasa iwaknya, terasa bumbunya, terasa kalau pokoknya. Ya. Sampai-sampai terasa siapa yang buatnya itu siapa. Ini ciri khas bini aku nian. Itu. Ini ciri khas mak aku nian. Dan kita akan menikmatin itu makanan senikmat-nikmatnya. Nah, sama kita dengan sholat tadi. Kalau kita itu mengerjakan sholat, kita nikmat dari takbir sampai salam. Bahkan sebelum takbir kita sudah persiapkan dengan berwudu. Bahkan sebelum berwudu kita sudah persiapkan pakaian kita. Dan kita menikmati setiap rangkaian-rangkaian itu sampai kita menuju sholat. Dan setelah sholat, itu adalah berkah. Lalu makna yang kedua, berkah di situ adalah orang yang mengerjakan sholat, setelah sholat bahagia, happy. Fun dia akhirnya. Waktu ada merasakan kebahagiaan di situ, ketemu, ya Allah ceria, semeringau. Enaknya lihat Pak Dokter kalau ketemu langsung ceria terus, happy. Ini berkah ini. Kalau nyingok cak cemberut terus, cak nak nanggok wong terus, agak bingung juga ini berkah atau balak ini. Itu. Jadi bahagia, ya, bahagia kita. Maka waktu kita bahagia, itu yang dinamakan berkah. Ini belum ya, belum Ustaz kupas lagi ini. Ini baru nganter-nganternya dulu, dalam-dalamnya secara umumnya dulu. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu kita menjalani hidup ini dengan kebahagiaan, setelah sholat kita bahagia, setelah kita menjalankan pekerjaan, setelah selesai kita bahagia. Apapun aktivitas kita setelah kita menjalaninya, atau di dalam perjalanannya, atau sebelum kita menjalani, kita sudah merasakan kebahagiaan, itu barokah. Anak kita setel dulu diri kita. Makna yang ketiga, Ustaz cepat ke dulu. Makna yang ketiga, ditambah terus. Waktu kita sholat, makin hari makin sholat kita kan. Sehari 5 waktu ya sholat. Sebulan kita anggap 30, setahun 365 hari kan. Kita anggap ya 365 hari. Kali 5 berapa itu? Banyak ya banyak bela, ada usaha ini pening pula hitung-hitung ya. Nah, setiap kita sholat setiap hari itu ditambah terus kan, 5 hari 5 waktu hari ini, besok masih dinjuk lagi waktunya, masih dinjuk lagi waktunya untuk sholat. Terus kita mengerjakan sholat. Bertambah nikmat tidak kita mengerjakan sholat? Bertambah bahagia tidak kita setelah mengerjakan sholat? Dan bertambah khusyuk tidak kita mengerjakan sholat? Bertambah dan bertambah yang lain tidak? Bertambah itu maksudnya bercabang-cabang nikmatnya itu ya. Kalau dulu cuman pacak ngerjakan sholat maghrib baik, alhamdulillah, ditambah isya, tambah 5 waktu. Nah itu maknanya khusyuk sudah. Waktu kita khusyuk itu khosa'a yakhsi'u, apa pasrah. Jadi Ustaz, cak mana Ustaz waktu kami ini supaya dapat ke sholat yang khusyuk. Waktu bapak ngangkat takbir Allahu Akbar, itu sudah khusyuk. Ya, itu sudah khusyuk. Sederhana khusyuk itu. Pada waktu kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah, itu sudah khusyuk, pasrah kepada Allah. Jangan ragu-ragu lagi, sholatlah. Lalu kita tambah.
ya kan? Kita tambah, akhirnya kita memaksakan diri untuk sholat. Awal mulanya terpaksa kita sholat, akhirnya dengan terpaksa tadi mulai ngerasa kebahagia dengan sholat, mulai nikmat dengan sholat. Inilah yang dinamakan barokah. Ya. Jadi bagaimana Pak kita ingin mendapati keberkahan itu? Nah ini ya, cara bukanya dan kunci-kuncinya itu semuanya ada pada diri kita. Ya. Ada pada diri kita, bukan pada diri orang lain. Orang lain itu cuma contoh. Kalau dia baik kita contoh, maka akan jadi berkah pada diri kita. Kalau dia buruk kita jingok, itu jadi contoh bagi kita. Yang itu buat kita tidak jadi berkah hidup kita. Jangan ditiru, ya. Karena setiap diri kita, bapak-bapak, ibu-ibu, punya kekurangan galau. Betul tak? Betul tak? Betul. Kelebihannya sedikit, kekurangannya banyak. Betul ya? Jadi sama-sama banyak kekurangan, sama-sama banyak rai pendosa, tidak usah nak saling iri-irian, ejo ke diri kita masing-masing. Ya. Ini bahasa yang sangat sederhana Ustaz lantunkan. Agar apa? Agar kita tidak sibuk hiruk pikuk ngurusi wong lain, capek ngurusi wong lain. Diri kita masih banyak yang salah. Mari kita perbaiki diri kita terus. Maka apa yang harus kita lakukan dari kunci-kunci tersebut? Jadi bukan urusan wong baik, bukan wong jahat urusan ini. Cuma nak pengen jadi wong baik, ya tak? Nah, mari sama-sama kita pengen jadi wong baik. Kunci pertama itu ada pada diri kita, Pak. Kalau diri kita bisa menyetel diri kita ini bahagia, bisa menyetel diri kita bisa menikmatinya. Kisah Ali bin Abi Thalib makan makanan roti yang sudah basi. Karena dia bisa menikmatinya, itu berkah. Tapi waktu kita seenak apapun makanan itu, tapi kita tidak bisa menikmatinya, tidak berkah itu. Jadi bukan dinilai dari bentuknya, bukan dinilai dari nikmat atau tidak nikmatnya makanan itu, tapi bagaimana cara kita menikmatinya itu. Nah ini bentuk berkahnya itu ya. Ada pada diri kita bukanya. Jadi sejelek-jelek rumah kita, kalau kita bahagia di dalam rumah itu berkah. Cak istana lah rumah kita, tapi nak ributan terus, nak bebala terus, nah ini hati-hati nih. Jangan-jangan tidak berkah. Maka ada di dalam diri kita. Apa itu? Nah, urusan dia tadi buka-buka, terbuka-buka. HP, maklumlah HP apa, keringet tangan tuh. Jadi barokah di situ di dalam Quran dijelaskan iman dan takwa. Orang yang yakin diri dia itu diberkati, diri dia mendapatkan keberkahan-keberkahan, dia yakin. Jadi ada keyakinan dulu Pak, kuncinya. Kalau tidak ada keyakinan, jadi bukan bisa dilihat dari tampangnya yang ganteng, pakaian yang elok, ya, omongannya yang bagus, ya, ilmunya yang banyak, kekuasaannya yang berlimpah, hartanya yang tak terhitung lagi, nolnya berapa, itu tidak dilihat dari situ, tapi itu dilihat dari keyakinan di dalam diri dia, bagaimana dia itu merasakan bahwasanya mereka itu telah diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kedengaran? Cek ya. Maka banyak ayat Al-Quran tentang membicarakan tentang kata-kata barokah, mubarak, mabruk, barkah dan lain sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan kitab Al-Quran ini yang kami turunkan dengan penuh keberkahan. Ikutilah
dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Rahmat itu nikmat. Takwa itu jalan ke perintahnya, jauhi larangannya, berhati-hati ya. Nah, penuh dengan keberkahan. Kenapa di situ penuh dengan keberkahan? Penuh dengan kenikmatan. Penuh dengan kebahagiaan. Penuh dengan ditambahnya nikmat-nikmat. Siapa yang baca Quran satu hurufnya bernilai 10. Betul? Nah, itu ditambah itu. Penuh dengan keberkahan. Siapa yang baca Al-Quran, Ustaz sering jelaskan, siapa yang baca Al-Quran setiap ayat itu punya keutamaannya. Ada ayat yang paling utama dari seluruh ayat di dalam Al-Quran, 6.236 ayat, itu namanya ayat kursi. Ayat kursi itu diberkati, saking berkatnya tadi diarak oleh 70.000 malaikat, dibawa untuk sampai ke bumi ini. Gempar bumi pada saat itu. Gunung-gunung rasanya nak terpecah belah mendengar ayat kursi itu turun. Kita lemah tinggal baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai akhir. Tapi ayat ini turun, begitu banyak yang mengawalnya. Maka ayat ini lebih utama dibandingkan seluruh ayat-ayat Al-Quran yang lain. Siapa yang baca Al-Muluk dirutinkannya setiap malam sebelum tidur, ada 2 hadis. Yang pertama, dia akan berubah menjadi sosok makhluk menjaga kita, ngawal kita dari pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur. Ada hadis yang lain di dalam kitab Ma'alimus Sunnatin Nabawiyah, siapa yang ngamal ke baca Al-Muluk tersebut, surat Al-Mulk ini akan berubah menjadi sosok makhluk, tidak rela orang yang mengamalkannya masuk dalam neraka, dijagonya. Nah, ini berkah, penuh dengan keberkahan. Banyak surat-surat yang lain penuh dengan keberkahan. Sikok lagi contoh, siapa yang baca surah Al-Ikhlas 3 kali, itu sama dengan hatam Quran sekali. Banyak yang lain-lain sebagainya. Maka penuh sekali keberkahan-keberkahan situ. Siapa yang bisa merasakan nikmatnya itu? Orang yang merasakan nikmat di dalam membaca Al-Quran. Walaupun dia bisa baca Quran tapi dia tidak merasakan nikmat, tidak berkah. Banyak yang hafiz Quran, banyak yang paham Al-Quran, banyak yang tahu dengan ilmu Al-Quran, tapi dia tidak merasa nikmat waktu membaca Al-Quran. Waktu baca Quran ngantuk. Hati-hati itu, tidak berkah itu caknya tuh. Baru baca Quran dikit lah, wah, ada tanda tanya ini. Sudah itu waktu baca Quran tidak bahagia, tidak senang, ngerasa ada besi, ada tusukan duri di pantatnya tuh, gelisah, nak pergi itulah. Hati-hati itu, tidak bahagia itu baca Quran. Dan makin hari baca Quran tidak ada bertambah, berkurang. Hati-hati juga itu. Dan lain sebagainya. Maka bahaya diri kita waktu kita tidak bisa membuka kenikmatan. Kita punya laki sama. Ada yang punya laki makin hari makin bahagia, chemistry-nya makin terbangun. Ini tidak, makin pecah belah. Kacau ini. Lah berapa puluh tahun hidup masih tidak ada dapati keberkatan di situ. Mestinya saya kalau nak masuk contoh banyak nian Bu, Pak. Tapi Ustadz ingin kasihkan cara-cara kita membuka keberkatan-keberkatan tersebut. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya kuncinya itu adalah keyakinan pada diri kita. Apapun aktivitas kita, kita bisa menikmatinya. Apapun aktivitas kita, kita bisa bahagia. Apapun aktivitas kita terus ditambah nikmat-nikmat oleh Allah. Maka pada saat itulah kita termasuk orang-orang yang diberkati. Yakin, dapat ilmu. Cak mana supaya ilmu ini terus bertambah. Dulu waktu belajar ilmu perasaan susah nih anak ngapalnya Pak Dokter ya. Susah nih anak ngapal ke ilmu itu. Perasaan tidak paham-paham, tidak ngerti-ngerti. Tapi setelah kita tahu, kalau nak pengen ditambah oleh Allah ilmunya, berbagi ilmu. Setelah dibagi, dibuka ke pemahaman, dibuka ke cara ngapalnya, dibuka ke galak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan suka-suka kita berbagi ilmu. Yang baik-baik kita cancel dulu, yang jahat-jahat enak. Yang baik-baik dulu ilmunya. Cak mana ilmunya itu ngantar ke kita bisa agar kita bisa berkumpul di surga. Kita tunjuk tahu ahli surga itu cuma dua. Yang pertama nostalgia, yang kedua mewujudkan segala keinginan yang belum pernah terwujud di dunia. Maka kita di dunia biasa ke nostalgia. Apa? Silaturahim. Jagalah hubungan silaturahim, jangan diputus. Maaf baik ini. Tak ada nyinggung idak ini. Palangan ngomong ya tak? Nah, misalnya. Maka diri kita lah yang menjalin hubungan itu. Kalau kita ingin jadi ahli surga, maka mari kita sama-sama membangun kebiasaan orang-orang di surga situ. Apa itu? Nostalgia, bercerita, bersendah gurau, ya, berbagi ilmu, berbagi tenaga, berbagi harta, dan saling bahu-membahu bercerita, ya, bersilaturahim. Itu tanda-tanda wong ahli surga. Maaf, itu tanda-tanda ahli surga. Kita tidak ada bahas yang tidak ada ahli surga, ya, males. Kita bahas yang ahli surga baik. Maka mari kita bangun itu silaturahim. Kedua, kita punya cita-cita, kita punya keinginan mewujudkan sesuatu yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi. Maka pada saat kita punya keinginan-keinginan dan kita berusaha mewujudkannya, walaupun tidak terwujud, kita buat keinginan lagi, kita wujudkan lagi, kita buat keinginan lagi, kita wujudkan lagi. Kita punya adakan penelitian, kita punya adakan keinginan yang luar biasa, ingin bahagia bersama-sama, ingin sukses beramai-ramai, ingin lebih baik lagi sama-sama. Maka pada saat itu kita sudah termasuk dua karakter yang terjamin orang-orang yang menjadi ahli surga. Tinggal kita nikmatinya. Cak mana nikmatinya itu? Bangun terus itu. Buka terus peluang ahli surga itu. Nostalgia, bercerita. Wih, cak mana Pak Dokter bisa seperti ini Pak Dokter? Wih, kau tuh juga cak mana kau tuh bisa seperti ini? Saling bercerita kita, ya. Mengambil sisi baik di balik sisi buruk yang kita lihat. Kita ambil ibrahnya. Walaupun wong itu jahat, kita ambil ibrahnya. Ya. Apalagi wong itu baik, ambil pelajarannya. Ternyata waktu kita ngelihat wong itu jahat, oh ya Allah, Allah sedang nampakkan kejahatan wong itu. Alhamdulillah ya Allah, kau tutup kejahatan-kejahatan aku. Bersyukur gitu. Saat ini Allah nampakkan kejahatan-kejahatan orang-orang yang kita kagum-kagumi. Maka kata Rasulullah, cinta dengan wong jangan cinta ego. Benci dengan wong jangan benci ego. Kenapa? Hati-hati. Itu. Maka mari kita bangun seperti itu. Itu kita buka ya. Maka kita harus tahu dulu yang kita tuju adalah surga. Maka kita tahu karakter surga adalah nostalgia dan mewujudkan keinginan-keinginan. Maka bangunlah dari sekarang. Sering-sering nostalgia. Nah, ibu-ibu yang sudah pensiunan, bapak-bapak, sering-seringlah nostalgia. Jangan nostalgila, bahaya. Nostalgia, ngumpul kita bercerita, tidak apa-apa. Bukan sombong. Nyerita ke harta, nyerita ke anak, bukan sombong. Itu bercerita bagaimana dulu bisa mewujudkan ini. Cak mana bisa jadi PNS, cak mana bisa punya anaknya 4, lanang galau pulo. Misalnya ya tak. Nak dapat ke anak betino cak mana belajar, lewat kiri jangan lewat kanan, misalnya itu tuh. Ayo bercerita seperti itu, saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Biasakan bangun seperti itu. Kita kumpul di sini bahagia bercerita seperti itu adalah sebuah keberkahan. Ini kalau duduk di masjid, duduk bertetangga, cak kucing kepanasan, cacing kepanasan. Nah ini bahaya nih. Jangan-jangan ini ahli neraka galau, apa salah satunya ahli neraka nih? Maaf, Ustaz harus sebut seperti itu. Kita orang yang banyak dosa, kita orang yang banyak salah. Tapi mari kita perbaiki salah kita. Kita tutupi dosa-dosa kita dengan kebaikan-kebaikan kita. Kalau bisa dosa kita itu cuma Allah dan kita yang tahu.
Ya. Kesian kalau Allah sudah buka dosa-dosa kita. Cak mana caranya? Mari kita tutupi dosa-dosa saudara-saudara kita, agar Allah terus menutupi dosa-dosa kita. Sudah begitu banyak kita melihat orang-orang yang berdosa. Sudah begitu banyak kita melihat diri kita berdosa. Tapi bagaimana cara kita agar kita tidak lagi menjadi orang-orang pelaku berdosa tersebut? Maka orang yang berada di dunia ada dua gawinya. Gawe kita di dunia ini cuma dua, Pak. Pertama apa? Gawe kita di dunia ini nyetok amal akhirat sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita di dunia ini, gawe kita yang pertama tuh cak mano waktu kita hidup di akhirat yang khalidina fiha abadan, selama-lamanya kita banyak nikmat. Kerjakanlah sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh, Allah kasih bumi dan isinya. Banyak-banyaklah berzikir. Setiap berzikir Allah ciptakan malaikat yang untuk berzikir kepada kita, doa ke kita. Ya. Banyak-banyaklah bersedekah. Agar apa? Agar Allah tambah. Yang sedekah harta ditambah hartanya, yang sedekah ilmu ditambah ilmunya, yang sedekah tenaga dikuat ke. Yang tidak pernah digerak ke tenaganya lemes kan? Yang selalu bergerak tenaganya segar kan, sehat kan? Nah, jadi siapa yang segala tolong menolong tenaga, Allah sehatkan diri dia. Wong yang galak sokongan duit, Allah bangun masjid ini, Allah akan tambahkan hartanya. Wong yang sokongan ilmu, saling bahu membahu. Ilmu ini kan sifatnya fleksibel, Pak. Bagaimana cara kita untuk menjalankan sesuatu itu lebih mudah dan lebih mudah lagi. Maka di dalam pribadi otak Ustaz, bagaimana orang-orang itu bisa memahami sesuatu yang kami jelaskan ini, bisa mudah nerimanya. Nah itu, agar orang itu senang, agar orang bahagia. Oh, dapat pelajaran lemak mudah, tidak ada mempersulit. Nah, jadi siapa yang galak mempermudah uang, mudah-mudahan Allah mudahkan juga. Jadi jangan nyulit-nyulit ke uang. Kaget disulit ke uang, lemah tak kalau disulit ke uang? Tak lemah, jangan galak nyulit ke uang. Nah, jadi mudah-mudahlah. Maka apa, Pak, ibu-ibu sekalian, kita bisa membuka keberkahan itu asal ada keyakinan pada diri kita. Dan kita tahu trik-triknya bukanya. Oh, gawe yang pertama itu adalah gawe nyetok amal jariah. Jadi kita manfaat ke hari-hari kita. Punya ilmu, langsunglah berbagi. Punya harta, langsunglah berbagi. Punya tenaga, saling bahu-membahulah. Punya doa, saling mendoakanlah satu sama lainnya. Beberapa hari yang lalu, Pak Mardan, jamaah Ustaz ada yang meninggal. Tapi yang ingin Ustaz ceritakan bukan meninggalnya kecelakaannya itu. Tapi yang Ustaz ceritakan adalah bagaimana proses dia, dari dia itu bekerja di tempat yang tidak baik, lalu menjadi pekerjaan yang baik, lalu dari yang baik itu dia berbenah diri di dalam sholat, berbenah diri, akhirnya dia aktif ke majelis taklim, aktif sholat di masjid, aktif sholat di musola, akhirnya aktif membenahi diri dia. Ustaz, aneh ini banyak dosa, Ustaz. Sama baik, sama iyo gitu nih. Ya, bukan inti banyak dosa, aku juga banyak dosa. Ya ngapo? Nah, ini ida banyak dosa. Iyo kejingoan gaya kau gaya pedosa nih. Oh, jangan. Cak mati kesucian baik gitu. Gaya pedosa kalau ya dak. Ya Pak Dokter, sama-sama gaya pedosa, tidak usah saling nak menipu ya dak. Sakit hati itu kalau ditipu. Sakit tak, Bu, kalau ditipu, Bu? Kita lah percaya 100% ya tak? Tipu punya pula, kio punya pula ya tak? Di sini lah sakit tuh. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita lah sudah banyak dosa diri kita. Maka mari kita perbaiki dosa kita. Ya. Maka yang kedua, pekerjaan kita di dunia ini cak mano biar dosa-dosa kita bersih, habis. Minta maaf. Caranya galak maaf ke wong lain. Ya. Berusaha menghapus ke dosa. Kalau laju mati hari ini, masih kita punya dosa dengan wong, masih kita dendam dengan wong, masih kita tidak maaf ke dosa wong, hati-hati itu. Caknya tanda-tanda ahli neraka itu. Maaf bae nak tersinggung lah, lajulah.
Pak dokter nak ting-ting, balik-balik dah Pak dokter. Aku juga galak juga balik juga. Lah ngantuk juga ini. Jadi apa? Waktu kita ingin berpisah antara jasad dan ruh ini, kata Ustaz, ngomong dengan jamaah Ustaz namanya Pak Muhammad Fadli. Ustaz yakin itu orang yang soleh karena kelihatan dari perubahan dia. Dia menyadari banyak dosa dan pengen berubah jadi baik. Mohon bimbingnya Ustaz, kita bimbing sama-sama. Pak, waktu kita begawe dari pagi sampai sore, Bapak jangan dulu berhenti begawe di tempat itu. Kenapa? Kalau Bapak berhenti, kaget Bapak cak mana nak nafkahi anak bini Bapak, kreditan rumah, motor dan lain sebagainya. Tapi sikok saran Ustaz, waktu Bapak begawe di tempat itu Bapak serapai teruslah. Kalau Bapak yakin itu tempatnya tidak bagus, Bapak serapai terus. Tapi jangan berhenti dulu. Kenapa? Manfaat dan mudaratnya akan kita timbang dulu. Kalau Bapak berhenti hari ini di tempat itu, mudaratnya lebih besar Pak. Bakal tak ada makan, bakal tak ada terbayar kreditan. Tapi Bapak serapai setiap begawe, ya Allah, gantilah gawean yang lebih baik lagi dari gawean ini ya Allah. Seminggu Pak, seminggu akhirnya dia ada gawe yang lebih baik lagi dari situ. Begawe di PLN dia sikat cerita. Terus bebenah lagi, Ustaz, aku ni galak suruh wong jadi imam, galak disuruh wong mimpin yasin tahlil. Aku sadar bacaan aku ni asal-asalan, cuman asal pacak be, asbun asal bunyi. Sadar. Asbun tahu kan? Yo, asal bunyi. Jadi apa? Setelah dia sadar, akhirnya dia bertanya, Ustaz tolong bimbing, cak mana biar benar bacaannya. 2017 belajar sama Ustaz. Alhamdulillah sampai dia mati. Seminggu kemarin masih belajar sama Ustaz. Ya, masih ketemu yang minggu yang lalu, malam Kamis yang lalu. Jadi Rebo kemarin dia meninggal. Nah jadi apa? Ustaz katakan, kita kalau nak sempurna solat kita tidak pernah sempurna, tapi belajar terus berbenah. Perbaiki dulu bacaan kita, tajwid, ucapan kita benari dulu. Sambil benari ucapan kita benari perangai kita, gawi kita hari-hari. Sampai benari gawi kita hari-hari, hati kita bersihkan juga, jangan sampai ada benci dan dendam. Wih, Ustaz ternyata berat Ustaz. Iyo, sama. Kadang Pak Madan ada orang benci dengan kita, sakit juga hati kita. Betul tak Pak Madan? Sakit gitu. Apalagi di kiosku, sakit tak Pak Dokter? Sakit. Tapi apa? Nak berusaha baik. Ya Allah, berat nih ya, nak ngikhlaskannya ini ya Allah. Caranya ada di diri kita. Bagaimana cara kita menyetelnya itu? Dibuat bahagia, dibuat nikmat, dibuat agar bertambah lagi nikmat itu. Pengen bertambah lagi, ikhlas kelak. Pengen bahagia, kita happy di dalam menjalaninya. Pengen nikmat, oh ya Allah ternyata sakit ini luar biasa nikmat niat. Oh, lalu kita bisa pandai membuatnya itu. Maka cara-caranya ini berbeda-beda gitu. Tidak ada sama. Tidak dosa sama. Maka mari kita bersihkan dosa-dosa kita agar apa? Agar berkah kita akan menjadi lebih baik lagi. Jadi itu gawe kita di dunia. Jadi waktu kita sholat, kita sudah tahu tuh sholat itu tujuannya itu adalah doa. Berkahnya itu adalah dikabulkan doa kita. Cara-cara sholat itu dari takbir sampai salam. Kita lah tahu definisinya secara terminologi atau secara istilah. Ya, rangkaiannya dari takbir sampai salam. Caranya salat itu definisi secara lughahnya atau bahasanya adalah berdoa, munajat. Berarti tujuan kita dikabulkannya doa kita. Ternyata waktu salat tidak ada dikabul ke doa kita. Ada apa? Perbaiki lagi salat kita. Tapi ingat, khusyuk tadi waktu kita salat sudah khusyuk. Tapi terus kita salat kita perbaiki. Caknya aku nak perbaiki bacaan sholat dulu. Undang guru tajwid. Nah, promosi tak apa-apa Pak Maran nih. Jadi undang guru tajwid. Kita beneri vokal kita. Tanda baca kita lah benar belum. A, I, U-nya. Tempat keluar huruf kita lah benar belum. Jangan asbun tadi kan. Bacaannya hafal Al-Fatihah, hafal surah-surah lain. Tapi keluar hurufnya tidak tahu dari mana asal-muasalnya. Karakter hurufnya, cak mana cara ngucapkannya. Nah ini perbaiki terus. Tapi jangan ngerasa lebih bagus dewek. Cak mati keyoyoan, anda. Ustaz juga masih berbenah diri. Sangat banyak yang nak dibenahi.
Tapi yang ada berbagi. Yang ada berbagi, belajar lagi, berbagi lagi, belajar lagi, berbagi lagi. Nah, pada saat tadi Ustaz baca ayatnya, pada saat kita itu merasa kurang dan terus belajar dan berbagi terus, duo ini kita jalani, nyari lagi, bagi lagi, nyari, bagi, nyari, bagi, itulah kunci berkah kita. Nyari terus tak pernah berbagi, pelit. Yo, medit. Berbagi terus tidak pernah mencari. Nah, fasik. Fasik itu ngajar ke mana-mana tapi tidak pernah berguru. Nah, fasik itu akhirnya apa? Ilmunya muter-muter di situlah. Mencari terus tidak pernah berbagi, pelit juga. Hati-hati Pak Dokter. Lah berapa banyak ilmu Pak Dokter di sini tertular. Kalau belum pelit Pak Dokter ini berarti termasuk misalnya Pak Dokter. Nah, jadi itu kita cari terus ilmu tapi tidak pernah berbagi, pelit juga. Maka yang lebih baik adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang yang belajar Quran, yang belajar sambil ngajar ke. Sebaik-baik orang yang mencari nafkah, dia mencari nafkah lalu berbagi. Sebaik-baik orang yang punya ilmu, dia mencari ilmu lalu dia bagi ke ilmunya. Yang punya tenaga, dia sembari olahraga, dia sembari berbagi, dia bantu orang lain. Yang punya harta, semakin dia mencari hartanya, dia juga berbagi. Itu berkahnya. Nah, sudah belum kita seperti itu? Sembari kita ngapal ke doa, kita doa ke orang lain. Kemarin ada Ustaz baca doa di satu kemarin. Ustaz juga tahu, doa ini Nabi ajarkan dengan dua sahabat. Sahabat yang tua sama sahabat yang muda. Dengan yang tua-tua ini Nabi ngajarkan doanya pendek-pendek. Pendek, tidak ada panjang tidak. Tapi dengan yang muda-muda panjang. Nah, ada apa ini? Itu saya lihat dulu dari situ. Oh, rupanya kalau kita nyingkok karakter wong tua ini apa? Susah ngapal, mudah lupa. Jadi jangan dikasih yang panjang, Pak. Panjang. Jangan pikirnya yang tinggi-tinggi. Kayak kita udah capai Pak Dokter. Sederhana lagi bahasanya Pak Dokter. Jangan tinggi nih bahasanya tuh. Jadi makin sederhana, makin orang bisa paham, makin mudah, sudah jalan. Itu lebih bagus. Tidak apa-apa, saya sebut Pak Dokter ya tak? Contohnya, biar sadar Pak Dokter itu ya tak? misal itu kan. Nah, jadi apa? Yuk kita mudahkan cara penyampaian kita agar orang bisa mengerti. Dan kita bisa mengamalkannya. Itu berkah. Berkah itu Pak. Berkah sekali. Dan akhirnya dijalankan oleh Bapak itu. Belajar tajwid. Ustaz, kata Ustaz tadi, fi'liyah, perbaiki perbuatan kita. Salat itu kita perbaiki gerakan kita, Pak. Nah, jalan hidup kita perbaiki gawi kita. Kalau gawi kita banyak salah, ayo berhentilah. Kalau gawi kita banyak yang tidak benar, ayo berubahlah. Yang ketiga, hati kita. Kalau hati kita galak jahat, galak puri, galak nyakit hati wong, ayo sadarlah. Itu bakal masuk ke kita ke neraka. Nah, itu baik. Kata Ustaz. Jadi ada rasa benci kita dengan wong. Oh ya Allah, kau muncul ke rasa benci ini masih melekat dalam diri aku ya Allah. Termasuk aku ni ahli neraka ni, langsung bersih ke. Lajulah, nak tersinggung lah pokoknya pagi ini. Biar puas hati Ustaz. Kenapa? Biar kita sama-sama menghadap Allah dengan baik. Menghadap Allah dengan husnul khatimah. Kerinduan seorang muslim itu adalah setiap muslim itu akan bernostalgia nantinya bersama-sama di surga. Nah, semalam ketemu dengan Syekh dari Palestina itu. Ustaz yakinkan, Syekh itu kayaknya ketakutan datang ke Indonesia, ke Palembang. Tapi Ustaz yakinkan, al-muslimu ikhwana, seorang muslim itu saudara. Saya saudaramu. Ustaz peluk, Ustaz cium, saya saudaramu, aman, jangan takut, kata Ustaz. Taunya makan, pengen makan bakso, ada bakso, kata Ustaz. Pengen yang dimakan bakso. Ustaz nyiap ke tukang baksonya, ya. Jadi kata Ustaz, jangan takut, berkah kita sama-sama di sini. Jadi apa? Keamanan, kenyamanan, kebahagiaan, happy ketawa, tak terasa setengah 2 malam cerita, ya tak? No, teringat besok pagi nangis di Al-Hakim, tidur aja. Tapi masih boleh juga sejam, jadilah Pak. Hampir kecil juga. Berdoa terus dengan Allah, ya Allah, tolong ya Allah, bangun ke aku ya Allah. Nah, itu berminta.
Apa yang diajarkan Nabi kepada yang kalangan tua-tua? Intakallama bi khairin kana tabi'an alaihinna ila yaumil qiyamah. Wa intakallama bi ghairin zalika kana kafaratallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Woi, Ustaz, panjang juga Ustaz, itu pendek itu. Itu yang paling pendek diajarkan Nabi. Nah, jadi apa? Yang artinya ya Allah, jadikanlah ucapan, perbuatan, perangai hati kami ini menjadi tabiat, agar tabiat yang baik-baik ini sampai kami ke surganya Allah. Mintalah pakai bahasa Indonesia Pak. Ya Allah, yang baik-baik akan ya Allah, jadikanlah tabiat kami ya Allah sampai ke surga ya Allah. Wa in takallama bi ghairin zalik kana kafaratallah. Ya Allah, yang buruk-buruk jangan ya Allah. Kita ini banyak ada buruk, banyak kan buruk kan? Jadi waktu kita ada yang buruk-buruk, ya Allah jangan sampai ya Allah aku masih galak benci dengan wong itu ya Allah. Jangan sampai ini mengantarkan aku jadi wong ahli neraka. Nah, itu berkah kalau doa itu. Kita sadar diri kita sudah banyak dosa. Ada tak kita benci dengan wong? Ada, Pak. Ada tak kita berbuat salah? Banyak, Pak. Ada tak ucapan kita yang nyakitkan hati? Wah, apa lagi itu? Nah, maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, jadikan kebaikan aku ini ya Allah menjadi tabiat kami untuk masuk ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah ya Allah dari sifat-sifat jahat kami, ucapan jahat kami, hati kami yang jahat ini ya Allah, agar menjadi pengantar kami ke neraka. Jauhkanlah ya Allah. Nah, itu berdoa itu baik. Tidak usah gegot-gegot, baik buruk sudah. Kita tahu jahatnya gitu apa. Jadi waktu berbuat jahat, tanggung ya tak? Nak berhenti lagi lemak ya tak berbuat jahat ya tak? Betul kan? Ngaku ya Pak Amban. Kata Ustaz ngomong, Kak Padri, waktu kita sedang berbuat baik, tolong berzikirlah, berpintalah kepada Allah. Ya Allah, kalau aku nak mati hari ini, ya Allah, aku ikhlas ya Allah. Ngapok lagi berbuat baik. Maaf Pak, Bu, kalau lagi berbuat jahat berdoa Pak, jangan beri mati ke. Ngapok laju dimati ke dalam perbuatan jahat, cepat-cepatlah berdoa. Atau tanggung selesai ke dulu Ustaz baru berdoa, lajulah, tak apa-apa, lajulah, terserahlah pokoknya tak. Cuma hati-hati sebelum bertaubat kalau laju takutnya. Jadi kalau masih ada hati yang jahat, gawe yang jahat, berdoalah, ya Allah panjangkan lagi umur aku ya Allah, ngapa aku masih ladas dengan berbuat jahat ini. Berdoalah, minta panjang ke umur, kalau tak panjang lagi laju takutnya. Jadi itu sederhana baik, tidak usah gerot-gerot gitu. Mari kita benar, agar berkah, agar ditambah terus nikmat Allah. Kita bisa menikmati hidup ini dengan baik. Lagi lah dah ngebut lagi, jalan lah dah kenceng lagi, bergerak lah cak robot. Iyo, mabai ini, kaki lah ngelatuk jalan, mata lah dah awas lagi. Pokoknya lah kurang galau, masih jahat hatinya, bejo. Mari sama-sama kita perbaiki diri kita agar berkah diri kita. Nikmati dengan kebahagiaan, nikmati dengan bersilaturahim, nikmati dengan lain-lain sebagainya ya. Sangat-sangat sederhana ini untuk kita sama-sama. Maka kalau kita mati dimanapun kata Ustadz, ya, dimati dimanapun kita, ada tak yang tahu kita ini bakal mati di mana? Wa ma tadri nafsum apa? Bariun apa? Wa ma tadri nafsum bariul ardi tamut kalau hal itu ya. Jadi siapa yang tahu bakal di mana kita bakal mati? Tidak ada yang tahu. Apalagi berbuat jahat, apalagi berbuat baik. Jadi waktu kita nyari nafkah sambillah zikir, ya Allah kalau aku mati nih ya Allah. Nah ternyata bapak ini karena malam Kamis itu dia nak ngaji ke tempat Ustadz, dari pagi dia sudah tanam niat. Siapa yang menanam niat di dalam kajian kitab Hikam, Al-Hikam itu disebut ke Ustadz belajar dengan Kiai Haji Abdullah Zawawi Izom dulu waktu 2006. Lamonian berarti ini ilmu tuonian ini dengan kiai-kiai tua.
Kalau kita dibuka ke hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, malam kaget kita nak belajar ngaji, pagi ini kita nak bergawe, kita niat ya Allah malam kaget aku nak belajar ngaji. Waktu niat kita sudah baik untuk menuntut ilmu agama, untuk belajar agama, setiap malaikat yang tawaf ada di muka bumi ini nempeli kita. Ngarak kita sampai kita menuju kepada kita ngadiri pengajian tersebut, bahkan sampai kita balik lagi. Kalau kita mati, maka berebut malaikat tadi untuk membawa roh kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa niat ini. Jadi tanamkanlah niat-niat yang baik. Niat yang jahat belis kanan kiri depan belakang. Muni juga. Kalau mati laju juga. Kantong hitam kita bungkusinya kata kiai itu. Nah, hati-hati. Maka mari kita tanamlah niat yang baik, agar malaikat-malaikat itu kita tidak tahu mati dalam keadaan apa. Ternyata bapak itu matinya dalam keadaan kecelakaan, Pak. Matinya dalam keadaan kecelakaan. Tapi bersyukur cerita kawannya Pak dibesuk kemarin sama jamaah-jamaah, Ustaz, aku tertidur nian Ustaz waktu di jalan itu. Nah yang bapak ini tadi kami habis sholat zuhur masih dalam keadaan wudhu, cerita-cerita. Karena aku tadi lah ngantuk nian aku tertidur. Pas aku terbangun, aku ngerasa minta-minta lah ini mimpi, minta lah ini mimpi. Terbangun tertidur lagi. Rupanya tidak ada mimpi, kenyataan nian. Rupanya lah ada di rumah sakit lah, di operasi dan lain sebagainya. Tapi kawannya tadi lah laju. Tapi lemak lajunya tadi apa? Habis ngerja ke sholat. Masih dalam keadaan wudhu. Nak menuju balik. Ngapo kebiasaannya kalau hari Rabu itu baliknya itu kalau lah sudah selesai gawe langsung balik. Berusaha apa? Ngejar sholat berjamaah di rumah, di masjid, di musola. Sudah tuh biar santai malamnya kaget ngaji sama Ustaz kelakar-kelakar sampai setengah dua malam, setengah 12 malam. Besok begawi lagi. Terus itu rutinitas. Tapi Allah takdirkan dia untuk mati di situ. Ustaz tak berani nyingok rainya. Kenapa? Karena lah dekat dengan Ustaz. Tapi Ustaz dapat kabar matinya dalam keadaan senyum nian. Ya Allah kata Ustaz, berkah. Berkah dia belajar, berkah dia sholat, berkah dia nak berubah lebih baik lagi. Allah mati ke dia dalam keadaan senyum. Mati itu bukan ditakuti Pak Bu. Mati itu adalah jalan untuk menuju kepada Allah. Kita nih yang mesti takut nih. Waktu masih hidup masih banyak tak wong zalim dengan kita. Masih banyak tak kita zalim dengan wong. Apa lagi? Masih banyak tak fitnah di sana sini tentang kita. Masih banyak. Tapi kalau sudah mati, sudah al-mautu jisrun ayyusolal alal habiba ilal habibi. Mati itu adalah pintu jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditakuti kata Syekh. Kata Syekh Mahmud Muhammad Ismail MA doktor juga beliau menyampaikan semalam dengan Ustaz. Saya di usia 29 tahun ini Ustaz. 29 tahun masih muda. Badan saya ini kena percikan peluru semua dan lain sebagainya katanya. Saya meminta ya Allah, ngapa aku tak ada mati ya Allah. Alangkah berat beban aku ya Allah untuk berjalan ke negeri-negeri uang ya Allah, untuk berusaha melakukan. Dia punya semua lengkap, semua paspor dan lain sebagainya. Saudara-saudara aku, keluarga-keluarga aku sudah mati kalau berjuang di jalanmu ya Allah. Berperang melawan orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam katanya. Dan dia berdoa sebenarnya, apa yang kau takdirkan aku masih hidup saat ini ya Allah? Apakah aku masih banyak dosa ya Allah? Apakah aku masih banyak kesalahan-kesalahan aku ya Allah, sehingga kau tidak lepaskan antara jasad dan ruhku ya Allah? Berdoa dia. Kenapa? Lah disangka mati tapi masih hidup. Nah ini bahaya kan? Lah kena percikan bom dan lain sebagainya. Lah dikubur ke wong, ternyata tergerak ada yang megang tangan kakinya masih anget, diangkat lagi. Disangka sudah mati. Cerita orang-orang itu. Dia sudah hafal Quran juga, jadi enak nian. Jadi kita bercerita tentang. Nah masa apa? Berkah kata Ustaz. Kami bahasan berkah juga ternyata semalam tuh. Kami bahas berkah sama beliau. Jadi saya berharap Ustaz, saya senang bertemu dengan antum di sini Ustaz. Kenapa? Mudah-mudahan berkah. Saya tidak mau di mana tempat saya menjadi ada kezoliman dari diri saya ke orang lain atau orang lain menzolim diri saya. Dan saya memohon maaf kalau ada kesalahan dan lain sebagainya. Saya sangat cinta dengan Indonesia katanya. Saya sangat bahagia dengan kita sama-sama di sini. Ya.
dan kita bertukar ilmu, berbagi tentang bagaimana cara menafsirkan Quran dan lain sebagainya. Sederhana sekali pendapat beliau tentang berkah tersebut. Berkah itu ada pada diri kita. Siapa yang bisa merasakan dirinya itu ditambah ilmu, ditambah usia, ditambah kenikmatan-kenikmatan, dia bisa menikmatinya dengan bahagia, dengan tidak ada rasa benci dengan wong lain, dengan tidak ada iri dengan wong lain, dan dia sibuk dengan perbaikan diri dia. Itulah hidup dia yang berkah. Mudah-mudahan kita terselamat dari fitnah dunia itu, Ustaz katanya. Dan mari kita sama-sama menjalani yang seperti itu. Itulah sedikit ilmu yang kami dapati dari beberapa pertemuan-pertemuan dengan para guru-guru masyayikh. Maka mari kita jalani hidup kita dengan penuh keberkahan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan saling memaafi, penuh dengan kita senantiasa berubah untuk menjadi lebih baik lagi, dengan menghapuskan dosa-dosa kita dan menyetok amal jariah kita dan lain sebagainya. Maaf, Ustadz menyampaikan ini bukan berarti Ustadz sudah bisa menjalaninya, tapi masih berat sekali untuk merubah apa-apa yang ingin kita capai bersama-sama. Maka mari kita berjuang dan terus berjuang untuk menjadi lebih baik lagi dengan banyak sekali kekurangan kita bersama-sama. Inilah yang dapat kami sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala dan kita dijadikan orang-orang sukses di dunia, dan termasuk kita rombongan, golongan orang-orang yang sadar akan dosa-dosa, dan rombongan orang-orang yang ingin menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma qsim lana ma tuhawinu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawinu bihi musibatid dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhul warisa minna, waj'al sa'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man 'adana, wala taj'al fi dinina, wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbara hammina, wala mablagha ilmina, wala tusallid alaina man la yarhamuna, in takallama bi khairin kana tabi'an alaihinna ila yaumil qiyamah, wa in takallama bi ghairin zalika kana kafaratan la. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.